Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya disebut A. Ruang, B. Pola ruang, C. Tata ruang, D. Struktur ruang, E. Dinamika ruang. Jawabannya adalah A. Ruang. 2. Wujud struktur ruang dan pola ruang disebut A. Ruang, B. Pola ruang, C. Tata ruang, D. Struktur ruang, E. Koneksi ruang. Jawabannya adalah C. Tata ruang. 3. Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional disebut A. Ruang, B. Pola ruang, C. Tata ruang, D. Struktur ruang, E. Dinamika ruang. Jawabannya adalah D. Struktur ruang. 4. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan rilang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya disebut A. Ruang, B. Pola ruang, C. Tata ruang, D. Struktur ruang, E. Koneksi ruang. Jawabannya adalah B. Pola ruang. 5. Dalam penataan ruang di dalamnya terdapat sistem proses yang terdiri dari A. Perencanaan tata ruang, B. Pemanfaatan ruang, C. Pengendalian pemanfaatan ruang, D. Semua benar, E. A dan B benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. 6. Struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan disebut A. Sistem internal kota, B. Kawasan kota, C. Kawasan lindung kota, D. Kawasan perkotaan, E. Kawasan pinggiran perkotaan. Jawabannya adalah A. Sistem internal kota. 7. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya A. 10 juta jiwa, B. 5 juta jiwa, C. 3 juta jiwa, D. 2 juta jiwa, E. 1 juta jiwa. Jawabannya adalah E. 1 juta jiwa. 8. Wilayah kawasan strategis nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting kecuali A. Kedaulatan negara, B. Pertahanan dan keamanan negara, C. Ekonomi, D. Sosial budaya dan lingkungan, E. Simbol bangsa. Jawabannya adalah E. Simbol bangsa. 9. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut kecuali A. Kondisi fisik yang rentan bencana, B. Potensi sumber daya alam, C. Kondisi ekonomi, D. Pendapatan asli daerah, E. Geostrategi, geopolitik, geoekonomi. Jawabannya adalah D. Pendapatan asli daerah. 10. Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari setelah mendapatkan rekomendasi A. Gubernur Menteri, B. Menteri Gubernur, C. Bupati Gubernur, D. Gubernur Bupati, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Gubernur Bupati. 11. Rencana tata ruang wilayah nasional menjadi pedoman untuk penyusunan A. RPJN, B. RPJMN, C. RKP, D. A dan B benar, E. A, B, dan C benar.
Jawabannya adalah D. A dan B benar. 12. Jangka waktu pelaksanaan rencana tata ruang wilayah nasional ialah tahun A. 10, B. 15, C. 20, D. 25, E. 5. Jawabannya adalah C. 20. 13. Dalam pelaksanaannya, rencana tata ruang wilayah nasional dapat ditinjau kembali dalam 5 tahun. A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Jawabannya adalah A. 1 kali. 14. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit, persen dan luas wilayah kota. A. 10, B. 20, C. 30, D. 40, E. 50. Jawabannya adalah C. 30. 15. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit, persen dari luas wilayah kota. A. 10, B. 20, C. 30, D. 40, E. 50. Jawabannya adalah B. 20. 16. Insentif yang diberikan karena pemanfaatan ruang sesuai dengan RT/RW berupa kecuali A. Keringanan pajak, B. Royalti, C. Pembangunan dan pengadaan infrastruktur, D. Kemudahan prosedur perizinan, E. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta, atau Pemda. Jawabannya adalah B. Royalti. 17. Sanksi yang diberikan kepada perorangan akibat melanggar pemanfaatan ruang sesuai ketentuan adalah sebagai berikut kecuali A. Peningkatan lisan, B. Pencabutan dan pembatalan izin, C. Penghentian sementara kegiatan dan pelayanan umum, D. Penutupan lokasi dan pembongkaran bangunan, E. Denda administratif. Jawabannya adalah A. Peningkatan lisan. 18. Berikut merupakan perbandingan yang benar mengenal strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk kawasan berfungsi lindung, yaitu A. Persentase luasan kawasan berfungsi lindung di Pulau Sumatera lebih besar dibanding luasan berfungsi lindung di Pulau Kalimantan. B. Persentase luasan kawasan berfungsi lindung di Pulau Sulawesi sama dengan luasan berfungsi lindung di Kepulauan Maluku. C. Persentase luasan kawasan berfungsi lindung di Pulau Papua menempati peringkat kedua terbesar. D. Persentase luasan kawasan berfungsi lindung Kepulauan Nusa Tenggara lebih kecil dan luasan berfungsi lindung di Pulau Jawa, Bali. E. Persentase luasan berfungsi lindung di Pulau Kalimantan lebih kecil luasan berfungsi lindung di Pulau Papua. Jawabannya adalah E. Persentase luasan berfungsi lindung di Pulau Kalimantan lebih kecil luasan berfungsi lindung di Pulau Papua. 19. Berikut yang termasuk urusan pemerintahan wajib yang dilakukan oleh Pemda antara lain A. Kesehatan, pariwisata, dan pendidikan, B. Sosial, pendidikan, dan perdagangan, C. Lingkungan hidup, kesehatan, dan pendidikan, D. Perindustrian, kehutanan, dan perumahan, E. Transmigrasi, perdagangan, dan kesehatan. Jawabannya adalah C. Lingkungan hidup, kesehatan, dan pendidikan. 20. Berikut yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan pilihan yang dilakukan oleh Pemda kecuali A. Kelautan dan perikanan, B. Pariwisata, C. Pertanian dan kehutanan, D. Energi dan sumber daya mineral, E. Koperasi dan UKM. Jawabannya adalah E. Koperasi dan UKM. 21. Berikut yang tergolong dalam urusan pemerintahan absolut kecuali A. Politik luar negeri, B. Pertahanan dan keamanan, C. Justisi dan agama, D. Perdagangan, E. Moneter dan fiskal nasional. Jawabannya adalah D. Perdagangan. 22. Penentuan daerah kabupaten atau kota penghasil untuk Penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah, mil, didur, dan garis pantai ke arah laut lepas atau
ke arah perairan kepulauan? A. 3, B. 4, C. 5, D. 20, E. 200. Jawabannya adalah B. 4. 23. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan untuk dibentuk Forkopimda Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Forkopimda merupakan kependekan dari A. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, B. Forum Komunikasi Pemimpin Daerah, C. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, D. Forum Koordinasi Pemimpin Daerah, E. Forum Komunikasi Pejabat Daerah. Jawabannya adalah C. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. 24. Anggota Forkopimda Provinsi terdiri A. Pimpinan DPRD, B. Pimpinan Kepolisian, C. Pimpinan Kejaksaan, D. Pimpinan Satuan Teritorial TNI, E. Gubernur. Jawabannya adalah E. Gubernur. 25. Persyaratan dasar untuk pembentukan daerah persiapan atau provinsi atau kabupaten baru dari aspek kewilayahan antara lain kecuali A. Pendapatan daerah minimal, B. Luas wilayah minimal, C. Jumlah penduduk minimal, D. Batas wilayah dan cakupan wilayah, E. Batas usia minimal daerah. Jawabannya adalah A. Pendapatan daerah minimal. 26. Perangkat daerah provinsi terdiri dari sebagai berikut kecuali A. Sekretariat daerah, B. Sekretariat DPRD, C. Sekretariat KPU, D. Inspektorat, E. Dinas dan badan. Jawabannya adalah C. Sekretariat KPU. 27. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan berikut kecuali A. Teknokratis Permendagri 36 tahun 2017, B. Partisipatif tentang tata cara perencanaan, C. Politis pengendalian dan evaluasi, D. Kreatif pembangunan daerah, E. Top down dan bottom up. Jawabannya adalah D. Kreatif pembangunan daerah. 28. Dokumen RPJMD memuat hal-hal berikut kecuali A. Tujuan, sasaran, dan strategi, B. Arah kebijakan, C. Pembangunan dan keuangan daerah, D. Inventarisasi sumber daya, E. Program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah beserta kerangka pendanaan. Jawabannya adalah D. Inventarisasi sumber daya. 29. Perubahan APBD dimungkinkan apabila memenuhi kriteria-kriteria atau kondisi tertentu. Salah satunya ialah keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa yang dimaksud tersebut yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi dan atau pengeluaran APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dan A. 50%, B. 60%, C. 70%, D. 80%, E. 90%. Jawabannya adalah A. 50%. 30. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif, dan spasial. Yang dimaksud dengan pendekatan holistik tematik adalah A. Perencanaan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. B. Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. C. Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan masalah yang saling terkait. D. Dilaksanakan dengan optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas. E. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan mandat yang diberikan kepada negara. Jawabannya adalah C. Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan masalah yang saling terkait. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!